Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Lenscast, Lensa Podcast. Bersama aku, Herlinda Rizky Nurlaili dan aku Feiruzal Fakta Armansyah. Jadi guys, sekarang kita punya dua narasumber yang sangat menginspirasi. Dan pastinya wow banget ya guys. Siapa aja nih? Halo, aku Afnan Hasnari Hadatul Aishi. Dan aku Yasmin Nisaul Azkia. Nah, jadi guys, mereka berdua itu memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara organisasi sama akademik. Nah guys, Yasmin dan Hasna ini mereka berdua sama-sama mengikuti 3 organisasi besar. Di antaranya adalah Orsa Trans, Pasca Trans, dan juga Transkoyer. Terus yang bikin wow, mereka berdua itu menempati posisi yang tinggi. Sebagai Hasna sebagai sekretaris Orsa, nah Yasmin ini sebagai Menteri Keamanan. Keren nggak? Nah selain itu, waktu SMP nih, mereka berdua itu juga mengikuti Orsains sebagai anggota Orsains. Lebih tepatnya kalau Yasmin ketua, nah kalau Hasna ini Menteri Keamanannya. FYI ya guys, Yasmin itu dulu juga jadi ketua angkatan waktu di SMP. Jadi pasti pengalaman sebagai leadershipnya dia itu banyak banget mereka berdua ini. Nah, Yasmin ini kan sebagai ketua Orsains, presiden Orsains, sedangkan Hasna itu jadi menterinya. Lah, gimana sih kolaborasi kalian sehingga karena kan kita pernah dengar cerita kan, kalau misalkan di masa kepemimpinan angkatan kalian itu Orsains itu bagus. Nah, gimana sih rahasia dari bagusnya kepemimpinan kalian itu? Kita kan ngelihatnya Orsains ya, karena udah terlewati gitu. Sedangkan kalian kan juga 3 organisasi, kalian tuh berada di 3 organisasi yang sama. Berarti kalian tuh emang kayak udah punya chemistry yang wow gitu loh dari dulu. Gimana sih ceritanya? Coba dong diceritain ke kita. Oke, untuk membangun ya jalinan komunikasi ini satu sama lain. Kalau menurut aku sendiri ya paling nggak kita harus pertama tuh akrab dulu ya. Kan masa aku sama dia nggak akrab kan ya untuk menjalin hubungan kerja sulit ya. Bener banget. Bener banget kan. Nah, jadi aku ya juga sering nyapa Hasna, terus kita juga sering-sering cerita bareng, sharing-sharing. Dia jadi Menteri Keamanan tuh apa sih kendalanya, dan aku sendiri jadi Presiden apa sih kendalanya? Pasti kan ada nih kendala ya kan, bener gak Has? Iya bener banget. Apalagi Menteri Keamanan nih Hasna dulu gimana nih? Pasti sering dibulinya juga kan sama teman-teman juga. Oh, jadi kalian kayak gini ya, kayak ketuker gitu. Dulu kan Menteri Keamanannya Hasna, terus sekarang Menteri Keamanannya Yasmin gitu. Iya, kan biar bisa sharing pengalaman. Iya bener banget sih, bener. Punya perasaan senasib. Iya, perasaan. Kayak mesti kalian beneran kenceng banget ya kalau kayak gini ceritanya, bener sih. Bener. Nah, sebelum sampai di titik sekarang di Orsa Trend, kan dulu kalian juga satu Orsains. Nah, kalian kalau nggak salah juga satu divisi nggak sih? Iya, kita kelas 7 satu divisi. Kalian kelas 10 juga satu divisi keamanan juga gak sih? So kalian ini udah 2 orang ini guys, ikut 3 organisasi yang sama. Jadi chemistry kalian tuh pasti kebangun kenceng banget. Yakin. Gimana sih ceritanya kalau kalian bisa sampai deket banget ikut satu organisasi yang sama ya, punya kemampuan leadership yang juga mirip-mirip gitu guys kalian. Gimana sih ceritanya? Ceritain dong ke kita. Oke, dari aku dulu ya, ini dari sisi aku dulu. Jadi waktu kelas 7 tuh kita sama-sama milih ke masuk divisi keamanan ya. Dan kita sendiri juga nggak tahu alasan sebenarnya kok bisa kita pilih keamanan, kok bisa. Padahal di banyaknya divisi yang lain, kenapa kita harus pilih keamanan yang notabene dia tuh harus tegas ya, harus siap dibully teman-temannya demi peraturan ya. Betul sih, bener banget. Iya real, bener banget. Ya terus ya karena kita merasa cocok ya di jalan ya, alhamdulillah akhirnya cocok juga. Terus waktu kelas 8 nih mulai ada passion yang Hasna ingin tetap bertahan di keamanan. Nah yang aku ingin cari pengalaman baru ya, aku maulah coba sekali-kali gimana sih rasanya tuh jadi ketua OSIS kayak gitu kan. Ya pasti ada rasa penasaran. Kalau aku sendiri kayak gitu. Kalau Hasna gimana Has? Kalau aku nggak, aku dari awal emang nggak mau jadi ketua. Iya. Jadi kayak aku mikirnya ya udahlah aku stay aja di keamanan. Soalnya kalau jadi ketua aku kan kurang banget kalau di manajemen waktu. Jadi aku merasa kayak jangan dulu deh, nanti malah organisasinya yang hancur. Aku mikirnya kayak gitu. Berarti tapi Hasna tetap menduduki sebagai Menteri Keamanan kan waktu SMP dulu. Tapi sekarang guys pas SMA itu yang jadi Menteri Keamanan sekarang Yasmin. Kebalik. Jadi mereka kebalik gitu. Oh, boleh keren sih kalian. Saling sharing atau gimana? Kan udah bestie gitu loh. Ya saling sharing Sharing ya. Jadi kayak aku tanya ke Yasmin dulu, gimana sih Min kamu jadi ketua, terus habis itu
tukeran. Yasmin yang tanya, dulu emang kamu kalau jadi menteri keamanan gimana? Ya kayak sharing aja. Melengkapi. Iya sih benar, boleh. BTW di Paskatren, kalian kok sama-sama bisa ke Paskatren ini karena janjian atau emang satu minat? Satu minat, Satu minat. Gak ada jadian, gak ada all of janjian. sudden. Iya. Cocok banget ini. Cocok banget, 3 organisasi ini mereka selalu berdua gitu guys. Mungkin karena hobi kita yang hampir sama ya, sama minat bakat kita, jadi kayak ya nggak sengaja terkelompokkan dalam organisasi yang sama gitu. Aku juga nggak expect kalau bakalan di organisasi yang bersama gitu. Saya kan, kalau Yasmin kan emang dari SMP dia emang udah minat ke Paskib gitu kan. Nah, sedangkan aku awal SMA itu daftar karena cuma coba-coba ya. Coba-coba. penasaran doang. Terus ternyata keterima dan ternyata sama Yasmin lagi gitu. Keren sih. Ngomongin minat, kan selain di organisasi yang sama, tapi mereka itu punya bakat yang berbeda. Kalau Yasmin ini kayaknya lebih cenderung ke sastra, sedangkan Hasan ini di sportnya. Nah, dari Yasmin dulu, sejak kapan sih kamu mulai mendalami sastra? Sampai kamu kan pernah mengikuti lomba-lomba puisi, bikin-bikin puisi kayak gitu, keren banget sih. Kalau aku sastra itu awalnya aku juga coba-coba. Aku sendiri tuh dari kecil tuh aku lebih suka kayak mencoba semua hal yang belum pernah aku coba. Nah waktu itu tuh penasaran. Iya penasaran, rasa penasaran besar gitu. Keren sih. Aku dulu waktu kelas 3 itu awalnya aku ikut kiroa. Kan Masya Allah. itu bukannya semampu itu udah. Saya ikut teman-teman kan, teman-teman banyak ikut kiroa. Terus aku masuk sana. Terus waktu kelas 4 itu anak-anak keluar, aku ikut keluar. Bawa aku. FOMO ya, FOMO. Bener FOMO. Terus kelas 4 tuh kayak, kalau aku ikut teman-teman sampai kapan gitu. Terus akhirnya aku nyobalah ekstra puisi dan pidato. Oke, wah apa ini? Ternyata aku masuklah tuh ke situ. Terus guruku tuh ternyata dalam satu ekstra tadi tuh guruku tuh multi talent. Jadi walaupun judul ekstranya tuh puisi pidato, tapi di sana tuh guruku ngajarin cara bikin puisi, cara bikin pidato, terus juga pernah ngajarin dirijen, terus nyanyi itu gimana gitu. Jadi kayak walaupun judulnya itu, tapi yang diajarkan beliau tuh banyak. Terus akhirnya tuh aku sampai kelas 6 tuh ikut itu dan ya terlanjur nyaman ya kayaknya sama ekstra itu tadi. Iya bener sih. Kira-kira ada nggak karya sastrawan yang bikin kamu ngena gitu? Kalau aku sih Hairil Anwar ya, karena Iya, emang terkenal banget ya itu. terkenal banget. Sastrawan Indonesia sih. Iya benar. Nah, kan ini di bidang sport ya. Kira-kira sejak kapan sih kamu kok suka bidang sport sampai sekarang kan kamu jadi atlet voli kan, sempat menang lomba juga. Nah itu kenapa kok kamu minat di bidang sport? Kalau aku sendiri ya itu tuh gara-gara dari kecil emang ayahku tuh suka ngajarin aku kayak ayo main olahraga kayak gini, ayo nonton sepak bola, jadi ikut nonton. Terus ibuku sendiri tuh juga sering gitu loh liatin kayak sport kayak MotoGP gitu. Wah, keren sih. Nah Jarang dari ngerti. situ kan jadi kayak tumbuh kebiasaan gitu loh di aku. Terus akhirnya itu waktu SMA itu aku ikut voli, soalnya kayak kepo gitu. Saya waktu dulu SD sempet ikut kelas 6-nya doang. Nah habis itu kayak udah lama kan itu SMP udah nggak main lagi. Akhirnya SMA itu coba ikut. Terus ya udah terus main voli lagi. Keren sih coba-coba, tapi kemarin pas main jadi pemain utama. Iya keren banget. Terus ada nggak atlet yang bikin kamu apa ya kayak kamu tuh suka sama atlet itu gitu? Entah dari apa aja, dari sepak bola atau basket, apa voli sendiri gitu? Dari dia juga kamu bisa dapat banyak Iya. pengalaman yang makin kamu dalamin gitu loh olahraga gitu dari atlet itu. Siapa Banyak sih? Kayak ada Joe Felix, terus Victor Ford, terus Charles Leclerc, ada Carlos Sainz. Berarti kamu Ferrari tim ya? Iya. Kita sama sih, kita sama. Ferrari. Iya, real. Oke, keren sih mereka berdua. Nah, selain itu kan mereka juga aktif di lomba-lomba juga kan. Kalau Hasan ini di SMA ini kan Biology Club, sedangkan Yasmin kan Math Club. Nah itu kalau misalkan ya, kan kalau sore ada bimbingan nggak sih kadang-kadang itu? Kalau mau lomba. Nah, itu gimana kalau misalkan kalian bentrok sama misalkan kan kalau sore kadang-kadang juga ada paskatren latihan atau orsa lagi ada mau acara apa gitu gimana kalau? Jadi bisa dibilang kalian tuh kayak manusia tersibuknya SMA Trans Science lah. Kayak apa-apa ada Orsa Trans, tiba-tiba nggak tahu mendadak ada Pasca Trans, terus ada bimbingan juga nih gitu. Mana sih diantara beberapa kesibukan ini yang mungkin bisa prioritaskan. kalian prioritaskan gitu?
Kalau aku sendiri ya, aku prioritasin tuh apa yang emang paling penting waktu itu. Misalnya kayak pasca tren ini ada mau event kayak upacara, dan upacara tuh besok, dan tidak ada pelatih ataupun pemain selain aku gitu ya. Aku mau nggak mau ikut itu. Jadi nanti yang kalau misal aku ada bimbingan math club gitu tuh, ya aku nanti harus menyalin tugasnya temanku. Jadi kayak aku juga harus belajar di luar waktu bimbingan tadi. Kalau aku nggak mau belajar ya ketinggalan salah satunya, jadi nggak bisa. Makanya harus seimbang. Jadi aku prioritasin apa yang memang paling penting. Nah tapi kalau besoknya ini sudah lomba dan aku masih main-main itu nggak, jadi aku bakalan milih ke yang math. Kalau tentang Orsa ini selama ada pengganti, maksudnya kalau nggak harus aku, ya nggak apa-apa. Jadi aku ikut yang lain yang memang paling penting menurut aku. Kalau aku gitu. Kalau aku sama sih Kak Yasmin, jadi aku prioritasin yang emang jarak waktunya itu paling deket. Jadi misalnya ya kayak pasca gitu, jadi besok itu upacara, berarti aku harus ngutamain yang pasca dulu, soalnya emang harinya itu besok, sedangkan yang misalnya kayak olim biologinya itu masih 1 minggu ke depan misalnya. Terus kegiatan Orsa itu juga masih 2 minggu ke depan, jadi aku bakal ngutamain yang pasca dulu, terus habis itu baru bimbingan, ya baru Orsa. Jadi yang bener-bener mepet, yang urgent banget itu aku utamain. Ini dulu kan. Keren sih time management kalian. Iya Bagus-bagus. makanya. Tapi pernah gak sih kalian kayak kan namanya manusia kan ada lupanya ya. Nah, misal udah bikin janji sama teman atau misalkan nanti ke pimpinan, terus tiba-tiba kalian lupa gitu, terus kayak ditagih gitu, pernah nggak? Pernah lah tentunya, pernah. Manusia loh temannya sama. Sering sih. Ya. Terus gimana cara kalian ngatasin kayak oh iya ya harusnya kan kepemimpinan hari ini, padahal kalian lagi ngerjain sesuatu yang hitungannya juga urgent banget gitu loh. Gimana sih cara kalian ngatasin itu? Iya buat not. Jadi kayak ada buku khusus kayak apa yang harus kita lakuin gitu loh. Kayak reminder book gitu nggak sih? Jadi di situ kayak ada target kita, to-do list apa yang harus kita lakuin. Bener-bener belajar cara manage waktu yang bagus. Ya. Nah, kan mereka berdua itu juga selain di akademik public speaking kan bagus banget kan, namanya juga leadership ya bagus. Berarti kan biasanya kan juga public speaking bagus, dan mereka itu juga pernah ikut lomba-lomba kayak gitu kayak storytelling, tak di mulutnya so Yasmin. Nah terus saya juga pernah news anchor, debat. Nah itu gimana sih kalian cara melatih public speaking kalian biar bagus kayak gitu? Oh, melatih public speaking. Ya, sering-sering ngomong. Emang Sering-sering ngomong sendiri? Ya, pede. Ya pede sih nomor satu ya. Berani malu walaupun itu Berani maluin, malu. ya. Jadi kayak ya awalnya kita memang malu dan orang-orang tuh mesti ngejek ya kayak gini kayak misalnya aku pernah Snow White. Terus orang-orang tuh selalu bilang mirror on the wall kayak gitu ya, walaupun aku malu tapi nggak apa-apa. Maksudnya Iya, pengalaman. ya, pengalaman. Ya mencoba semua hal yang nggak pernah kita coba, ya kapan lagi kita tahu. Ya bisa nggak bisa coba dulu. Coba dulu ya, Bu. Coba dulu, kita nggak bakal tahu kalau kita bisa atau nggak kalau belum nyoba. You never know if you Iya. never try. Ya, beneran nih. Oh iya, Gokil. selain public speaking mereka juga bagus di bahasa guys. Nah, Yasmin ini tuh sangat ahli ya di bahasa Arab. Sedangkan Hasan ini juga bagus di bahasa Inggrisnya. Anak BTL juga nih, bahasa Inggris tingkat lanjut. BTL pride. Nggak mungkin kalau misalnya bahasa Inggrisnya B aja, pasti kayak wow gitu. Nah, kok bisa sih? Maksudnya kayak belajar bahasa Arab kan susah ya, apalagi ada nahwu sorofnya. Itu kamu gimana cara untuk belajar bahasa Arab gitu? Terus mufradatnya juga gitu. Oh, kalau bahasa Arab tuh emang gara-gara dari kecil ya. Jadi Dari kecil. iya, karena aku kan MI dulu, Min. Jadi kayak kalau di sana tuh ada buku mufrodat, jadi kita harus hafalan mufrodat itu tadi dan setoran gitu. Terus juga orang tua aku juga nempel, biasanya tuh di rumah tuh ditempel kayak misal ya ada sapu, di atasnya tempat sapu tuh ditempel ini Mikna Satun, broom kayak gitu. Mendukung banget gak sih? Iya, Mendukung banget. Parentnya mendukung. Tapi aku lebih nyantol ke bahasa Arabnya daripada bahasa Inggris ya, karena bahasa Arab kan juga ada di Al-Quran gitu, jadi kayak kebiasaan. Maksudnya kayak lebih kebiasaan lihat bahasa Arab daripada bahasa Inggris, jadi lebih ini. Nah, kalau untuk Hasna, kan ada beberapa orang yang belajar bahasa Inggris dari film, musik. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana? Apa kamu yang baca kamus, ngafalin kamus, pakai beli kamus gitu? Enggak. Kalau aku enggak yang melulu kayak berpatokan sama kamus tuh enggak. Aku jadi biasanya kayak pakai lagu gitu. Kan biasanya kalau aku dengerin lagu, aku lihat liriknya juga kan, biar kayak bisa menghayati gitu. Menghayati. Nah, terus itu biasanya ada beberapa vocab yang mungkin aku belum tahu. Jadi itu aku tandain, baru aku cari tahu artinya. Nah, di sini nanti aku inget-inget vocab baru yang baru aku tahu itu tadi. Atau kadang itu juga sering lewat film juga. Jadi kan kalau film itu
aku dengerin bener-bener apa yang aktornya itu omong, tapi aku juga harus lihat beneran apa itu terjemahannya. Jadi kan biasa kalau di western film itu kan banyak banget apa ya, kayak mereka kan pasti pakai Inggris ya. Iya. Nah, jadi aku lihat terjemahannya juga, tapi aku juga harus dengerin omongannya si aktor tadi. Tapi kamu tetap bisa nikmati filmnya kan, kadang-kadang kayak mikir ini gimana bahasanya. Jadi kayak kalian distract pikiranmu. Iya. Kalian dengernya ya sih, denger film suaranya pakai bahasa Inggris, terus habis itu translate-nya bahasa Indonesia, tapi nanti kalian harus nyambungin lagi di otak sini tadi gimana ya sama omongannya. Jadi kayak double gitu loh Iya. berpikirnya gitu. Kalau aku sih tetap nyantol aja. Jadi kayak ya udah itu jadi di otak tuh kayaknya ribet banget. langsung baca terjemahnya tuh, tapi juga lihat scene-nya itu tadi. Tapi kalau di lagu kan grammarnya kadang-kadang kayak kurang pas gitu kan. Nah, untuk grammarnya kamu gimana? Kalau grammar aku belajar. Emang kalau ke grammar aku belajar sendiri. Maksudnya aku juga cari-cari tahu di internet, terus habis itu aku tanya ke guruku. Kalau grammar aku kayak gitu. Jadi kalau grammar nggak dari lagu juga. Ya keren banget sih cara belajarnya mereka, unik-unik ya. Ternyata ada yang didukung sama orang tuanya mereka dari kecil, ada juga yang inisiatif dengerin lagu setiap hari untuk lagu bahasa Inggris biar bahasa Inggrisnya makin bagus gitu loh, untuk memperbanyak vocab gitu guys. Tapi tau gak sih, kalau mereka berdua itu gak coba bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, kalau Hasna itu bisa bahasa Korea. Ya sebenarnya nggak bisa banget, tapi gara-gara ya kan as a girl, jadi kayak kita tuh ada dari kita yang jadi K-popers atau K-drama lovers gitu. Jadi dari situ kayak kadang aku liatin kontennya idol aku, terus kayak oh kata ini lo sering diucapin, jadi aku lama-lama tuh hafal sendiri, tapi nggak yang bener-bener bisa gitu. Kamu belajar tulisannya nggak? Kalau tulisannya iya, Hanul. Wah. Keren banget. Nah, kalau Yasmin ini Turki guys, bisa bahasa Turki, beberapa kata bahasa Turki. Coba dong, boleh gak? Boleh, tapi ini bukannya bisa banget ya. Ya karena sering dengar aja. Kalau aku tahu itu ini, tapi jangan ketawa ya. Enggak, terang. Oke, Seni Azlerum. Artinya apa tuh? Artinya tuh aku rindu kamu. Gokil. Siapa nih? Kok bisa bahasa Turki ini gimana ceritanya? Ya ceritanya tuh sebenarnya tuh aku juga nggak ngerti guys, karena aku sendiri kan visual ya cara belajarku. Jadi kakakku tuh kebetulan itu sekolahnya di Turki sekarang, jadi lagi di Turki sudah semenjak berapa tahun ya, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Wah, keren. Nah kakakku ini juga iseng gitu, jahil banget, tahu aku nggak bisa bahasa Turki, ngirim pesan ke aku selalu bahasa Turki. Jadi kan aku harus translate terus ya. Nah karena keseringan translate tadi nih kayaknya jadi kayak nyantol gitu lama-lama. Oh, ini artinya ini. Dan kakakku waktu telepon juga selalu bilang, di akhir itu bilang seni azlerum gitu. So sweet banget. Cowok. Wah, Tapi keren. kalau ketemu kan bertengkar. Itu hubungan normal sih. Ya, real. Jadi intinya bahasa tuh kayak gimana kita bisa menikmati dan mengulang-ulang terus Iya. kebiasaan gitu Iya, ya. benar. Nah, terus untuk metode belajar kalian itu gimana sih? Kan Tadi udah disinggung ya sama Yasmin kalau misalnya Yasmin itu metode belajarnya visual gitu. Terus habis itu menurut kamu atau menurut kalian ya, visual yang baik itu kalian terapin gimana? Terus Hasna juga gaya belajar kamu tuh apa gitu loh, biar mungkin anak-anak yang tipe Iya, belajarnya sama bisa mungkin meniru gitu. Kalau aku ya, aku visual. Aku visual nih kalau aku belajar di buku ini ya, aku harus bawa stabilo. Dan aku tuh penghafal tempat. Jadi kayak misalnya ujian, aku lupa. Jadi aku harus mikir tadi tempatnya yang ini loh, ini yang tempatnya. Tapi apa kata-katanya? Biasanya aku kayak gitu. Jadi aku harus benar-benar baca. Dan aku tuh nggak bisa yang hafalan gitu, kayak misal aku udah hafalan kimia kayak gini ya, itu nggak bisa. Jadi aku harus baca, aku harus paham, baru aku bisa ngerjain soal. Kalau aku kayak gitu biasanya. Berarti kamu tipe orang yang kalau misalnya lupa, misal kayak biologi ya, kamu lupa jawabannya apa gitu, kamu tuh harus inget halamannya tuh di halaman berapa gitu, isi halamannya tuh materi tentang apa gitu. Biasanya kayak gitu, jadi bentuk tulisannya juga kayak gimana tuh aku hafal, tapi isinya tadi itu yang lupa. Kadang tricky ya kalau misalnya kita mau yang perfect kayak gitu, soalnya untuk hitungan hafal tempat itu termasuk yang susah nggak sih? Iya sih. tapi kebanyakan visual kalau nggak salah itu di tempat yang sering, maksudnya mereka tuh nggak bisa rame. Iya. Kalau aku
Ya lumayan, tapi aku kalau di rame juga bisa. Tapi tergantung ya ramenya rame apa. Kalau rame nyanyi itu aku kurang. Tapi kalau rame anak-anak ngobrol itu aku masih bisa. Karena udah kebiasaan juga ya, Iya. kita hidup kan nggak ya satu kamar satu orang, berarti kita hidup kan sama-sama sama yang lain, jadi nggak mungkin ada kata sepi gitu loh. Iya. Jadi selalu ada anak-anak ngobrol. teriak, kadang-kadang. Kan makhluk sosial juga. Iya ya. benar-benar. Terus kalau Hasna nih gimana tipsnya Has? Kalau aku sendiri tuh, aku sebenarnya auditory. Jadi kalau misalnya belajar gitu, aku kayak minta tolong temenku, ayo jelasin pelajarannya dong, nanti aku dengerin. Kasihan Gitu. temennya. Enggak, aku kayak gitu banget. Soalnya kayak kalau mereka ngomong, aku tuh jadi kayak kecantol gitu loh di otakku. Kadang tuh biasanya kalau emang udah mepet banget, misalnya 15 menit sebelum ujian mulai, itu aku belum belajar samsek, itu aku buat jembatan keledai. Jadi kayak Keledai. dari hafalan-hafalan tadi aku bikin singkatan yang masuk di otakku gitu. Jadi nanti tuh langsung kayak, oh ini tadi singkatannya ini gitu. Boleh gak kasih contoh jembatan keledai ala kamu gitu di kimia atau di pelajaran apa gitu? Jembatan keledai apa ya? Banyak banget soalnya. Terlalu banyak. Soalnya itu ya kayak misalnya kayak di tabel periodiknya kimia yang apa namanya, heboh negara Arab karena Seksi ratunya. itu kayak gitu. Jadi dibikin kayak gitu, heboh ya itu helium terus Iya. apa gitu loh. Jadi Oke, kayak oke. harus ada singkatannya biar cepetan nyantol gitu. Setuju sih, bener-bener. Terus kayak gitu biasanya kalau misalnya ngerjain ujian itu kan sebelumnya aku kayak ayo jelasin nanti aku dengerin gitu, nanti temanku jelasin kayak gini nanti kayak aku harus dengerin, aku bener-bener harus dengerin, nanti kalau aku ujian aku ingat oh tadi katanya ini tuh di ini gitu. Jadi emang harus dengerin siapa auditor. Jadi kamu auditornya ini ya, kalau misalnya teman ngejelasin langsung kayak nyantol gitu, Iya. lebih nyantol daripada kamu ngelihat langsung. Langsung iya. Jadi makanya kalau misalnya pelajaran itu aku harus dengerin gurunya. Jadi kalau misalnya gurunya jelasin aku nggak bisa nyatet. Saya nanti kalau nyatet itu udah langsung hancur semua gitu loh. Kayak nggak bisa nangkep pelajarannya tuh. Mending kamu dengerin gurunya, terus nanti kamu tulisannya tuh nyusul punya temen gitu ya. Oke, benar. Tapi nggak juga sih, kadang-kadang meskipun kadang-kadang agak ketiduran tapi kamu tetap bisa jawab. Ini pengalaman teman sekelasnya ya guys. Boleh, feelingnya kenceng ya. Kan keren banget mereka berdua ini. Udah di bahasa bagus, terus di akademik, di organisasi, lomba-lomba sport juga, iya. Nah kan. Nah jadi gitu guys, untuk podcast kita kali ini sama mereka berdua. Kalian ada yang mau disampaikan gak ke teman-teman kalian yang lain kayak semangat belajar atau gimana tips-tips yang lain gitu? Dua gitu. Iya, apa aja tips apa aja? Atau kata-kata pesan juga nggak apa-apa biar teman-teman semangat belajar juga kayak kalian. Kalau aku sih coba semua hal yang bikin aku. Tapi ini cobanya dalam artian baik ya. Coba-coba yang nggak baik. Jangan coba-coba yang nggak baik, bener. Dari keamanan, menteri keamanan. Iya, menteri keamanan. Awas dicatat. Ya, jadi itu kalau aku ya tipsnya ya itu tadi ya, coba semua hal yang kamu penasaran dan itu dalam hal baik. Terus juga jangan keluar dari adat yang ada. Maksudnya kayak kalau di sini sudah kebiasa kayak gini itu paling nggak kamu ikut alurnya. Kalau mau membuat dobrakan baru tuh nggak apa-apa, tapi asalkan lihat tempat. Gitu. Kalau aku, Hasna. Kalau aku kayak choose your focus. Jadi kayak kamu tuh harus punya goals buat hidup kamu sendiri, biar kamu tuh punya semangat buat ngejalani, biar aku tuh aku tuh harus kayak gini biar nanti aku bisa sampai ke goalsku, biar aku tuh nanti bisa hidup kayak gini. Misalnya kayak aku mau deh nanti keterima kedokteran, jadi aku harus belajar kayak gini, aku harus ngesampingin hal-hal yang nggak perlu kayak gitu. Jadi ya emang harus punya target goals. First step adalah punya goals ya, Iya, kamu bener sih. Nah, jadi gitu guys podcast kita kali ini. Nah, kita udah belajar banyak tentang leadership dari Hasna dan juga Yasmin. Jangan lupa diserap loh materinya. Mereka ini satu obat di organisasi. Jadi pasti pengalaman mereka tuh banyak dan semoga pengalaman mereka semua tuh bisa kita terapin, bisa kita tiru juga gitu. Nah jadi gitu guys, podcast kita kali ini bareng Hasna sebagai sekretaris Orsa dan Yasmin sebagai Menteri Keamanan. Nanti kalau ketemu mereka jangan lupa disapa ya guys. Yeah. Jangan lupa saksikan podcast-podcast kita yang lainnya. Dan juga jangan lupa kunjungi website kita di www.smatranscience.sch.id. Kocak.